Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan suatu pedoman yang harus digunakan untuk menjamin adanya prosedur kerja ataupun evakuasi dalam melakukan suatu pekerjaan. Salah satu pengimplementasiannya adalah prosedur jika terjadi kebakaran pada suatu gedung. Selain itu, hal ini juga merupakan suatu aspek yang mendukung dari konsep Smart City itu sendiri. Oleh karena itu, kami, kelompok 21, yang beranggotakan saya sendiri, Alvin Filipi, Muhammad Erlangga, Muhammad Turhafiz, dan Rafiq Fadilah, mengambil tema Gas and Smoke Detector with SMS Notification. Sistem ini akan mendeteksi kebocoran gas atau asap dan mengirimkan SMS ke pemilik gedung sekaligus membunyikan alarm. Seluruh sistem dikendalikan oleh microcontroller, dalam hal ini adalah Arduino Uno. Sistem ini sendiri dapat mendeteksi asap, nyala api, gas, dan lain sebagainya. Lalu, rangkaian ini akan beroperasi jika sensor mendeteksi asap dan gas, lalu kemudian buzzer utama akan menyala dan akhirnya SMS dikirim ke ponsel masing-masing. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erlangga. Di sini akan melanjutkan penjelasan tentang rangkaian yang kita gunakan dalam proyek akhir sistem bintang ini. Di sini yang pertama ada Arduino Uno sebagai microcontroller yang menggunakan chip Atmega 328P. Di sini ada dua buah sensor gas MQ2 dan MQ3, di mana perbedaan keduanya adalah partikel yang diukurnya, di mana MQ3 akan mengukur partikel yang lebih liquidify, misalkan gas dan lain-lainnya, sedangkan MP2 akan mengukur partikel yang lebih longgar seperti asap dan lain-lainnya. Oke, di sini ada virtual SD card, di sini ada buzzer, di sini ada LCD yang dikoneksikan kepada I2C modul, sehingga nantinya untuk koneksi kepada Arduino Uno-nya menggunakan I2C modul ini memudahkan dalam koneksinya. Kita hanya perlu mengoneksikan SCA dan SDA dari I2C modul tersebut kepada Arduino pada pin A4 dan A5 ini. Kemudian di sini ada dua buah terminal, virtual terminal, di mana terminal receiver kita koneksikan kepada serial communication RX dan TX pada Arduino Uno, yaitu pada pin nomor 1 dan 0. Kemudian virtual terminal di sender ini berfungsi untuk melihat serial communication yang terjadi pada SIM900D ini. Oke. Kemudian tadi sebelumnya di virtual SD card ini terdapat pin 10, 11, 12 yang kita koneksikan kepada digital input pada Arduino Uno, dan pin 13 ini penting karena kita harus mengoneksikan kepada pin 13 pada Arduino Uno, karena pada pin ini terdapat serial clock pada Arduino Uno, sehingga tidak bisa dikoneksikan kepada pin lain, harus pada pin 13 dari Arduino Uno. Dan di sini ada potensiometer pada rangkaian sensor gasnya yang berguna untuk mensimulasikan ketika partikel udara sudah melebihi threshold ambang batas, maka dia akan mengirimkan input voltage sebesar yang sudah disetting, sehingga nanti akan mengirim inputan kepada Arduino Uno yang kemudian akan dilanjutkan pada inputan pada rangkaian servo dan baik. Di sini di rangkaian motor DC dan servo terdapat satu buah 10 watt 0 ohm resistor. Sini ada 10 watt 0 ohm resistor. Jadi di sini dia dikoneksikan kepada pin 7 yang akan mendapatkan inputan dari Arduino Uno, sehingga nantinya ketika dia high maka akan terjadi aliran arus antara rangkaian ini, dan ketika dia low tidak terjadi aliran arus gitu. Di sini ada BJT, NPN. Di sini ada motor servo, sehingga motor servo perlu menggunakan PWM, sehingga kita koneksikan kepada pin 9 dari Arduino Uno yang memiliki PWM gitu. Sehingga nantinya ketika simulasikan, maka nantinya ketika potensiometer ini kita setting sedemikian rupa untuk melebihi threshold, maka nantinya antara servo jendela dan ventilasi akan terjadi pergerakan begitu. Untuk selanjutnya simulasinya akan lebih dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, jadi masuk ke bagian kode. Pertama-tama kami menggunakan 6 library di sini, dan langkah selanjutnya adalah untuk menginisialisasi parameter-parameter yang akan digunakan. Di sini ada untuk servo, untuk file, di sini untuk
persiapan LCD-nya, dan di sini untuk komunikasi serialnya, di mana 2 ini adalah pin untuk transmitternya dan 3 ini untuk receivernya. Dan di sini ada pin-pin yang akan kami gunakan. Di sini kami akan menggunakan pin 1 untuk komunikasinya, buzzer pin 6, dan sesuai dengan apa yang ditampilkan pada layar. Dan nanti kami akan menggunakan variabel gas dan smoke atau asap, dan untuk pesan yang akan dikirimkannya. Masuk ke setup, di sini kita akan mengeset nilai serial begin-nya dan my serial begin-nya. Kemudian untuk LCD, dan kemudian di sini kami meng-setup juga untuk servonya. Di sini kami menggunakan pin 9 untuk servonya, untuk menggerakkan servonya. Dan di sini adalah pengesetan pin-pin ke mode output dan input. Dan ini sisanya adalah mode inisialisasi SD card seperti pada praktikum. Oke, kita lanjut saja ke void loop-nya. Di sini kami akan membaca nilai dari sensor MQ3, di mana variabel yang kami gunakan adalah gas, dan hal yang sama terjadi pada smoke. Dan ketika filenya itu siap digunakan, maka ketika nilainya itu nilai gas atau smoke-nya itu lebih dari 9400, maka LCD nantinya akan menampilkan tulisan ini, dan kami akan menyimpan datanya itu di SD card tadi dengan menulis keterangan ini. Kemudian di sini ada pengesetan nilai untuk servo, di mana servo ini akan nilainya berasal dari sini, dari pin A0 yang nantinya dikonversi nilainya dari range 0 sampai 1023 sampai 0 sampai 180. Nanti nilainya akan dimasukkan servo, kemudian ketika servo nyala, maka DC motornya juga akan nyala, atau kita beri state high. Dan untuk pengiriman pesannya, di sini kami akan menampilkan sending SMS pada LCD-nya ketika terdapat asap, dan buzzernya akan menyala. Kemudian ini adalah proses pengiriman pesannya, di mana ini menunjukkan inisialisasi pengiriman pesan, ini menunjukkan nomor yang ingin dikirim pesan, dan ini adalah pesan yang ingin dikirimkan. Sedangkan ini adalah penulisan pesan yang ada di sini ke device yang ingin kita kirimkan pesannya. Kemudian ini untuk mengakhiri pesannya. Dan ketika nilai if tadi itu tidak tercapai, maka LCD-nya itu akan menampilkan tulisan ini, tidak ada kondisi aman. Dan di filenya kami akan menyimpan menyimpan data ini, asap tidak terdeteksi, kondisi aman, dan di sini servonya akan kembali ke kondisi awal, dan DC motornya akan mati. Dan setelah itu ya loopnya ini akan terjadi setiap 1 detik antar loop ya. Jadi loop berikutnya, loop sekarang dan yang berikutnya selama 1 detik. Ya. Kan saya Raffi Fadil Olsheim, sebagai penutup saya ingin melakukan demonstrasi dari rangkaian yang telah kami buat. Setelah sebelumnya dijelaskan mengenai latar belakang, fungsi, tujuan, dan cara kerja alat yang kami buat, dan juga dijelaskan mengenai rangkaian dan data lognya, dan juga ada rekan saya juga telah menjelaskan tentang codingan yang kami gunakan. Saya di sini ingin melakukan demonstrasinya, demonstrasi alat yang telah kami buat. Di sini terdapat 2 sensor, MQ2 dan MQ3, dan di sini ada LCD. Di sini ada SD card untuk menyimpan data, dan juga ada virtual terminal. Langsung saja saya lakukan simulasinya. Nah, di sini ada 2 virtual terminal, yaitu sender dan receiver. Kita tunggu. Nah, di sini dijelaskan tidak ada api atau kondisi aman. Nah, saya ingin menaikkan potensiometer ini. Mengapa kami menggunakan potensiometer? Karena dalam potensi ini tidak ada alat penghasil asap, makanya kami menggunakan alat lain, yaitu potensiometer. Setelah potensiometer dinaikkan, ini akan menghasilkan asap, lalu sensor ini akan mendeteksi adanya asap. Nah, di sini mengirimkan SMS. Kita tunggu. Nah, ada peringatan, mohon segera menjauh dari sumber api. Dan juga ada buzzer sebagai alarm jika kita berada di rumah. Namun jika kita berada di luar, maka di sini akan langsung mengirimkan
SMS ke HP kita. Nah, ini tuh virtual sender ini sebagai tanda bahwa pesan itu sudah terkirim. Nah, ini ada kata oke kan, berarti menandakan bahwa pesan ini telah terkirim. Dengan waktu yang telah kami tentukan, maka virtual terminal ini akan mengirim pesan dengan delay waktu yang telah kami tentukan. Nah, begitulah cara kerja dari alat kami. Sekian dan terima kasih.